Indonesia mulai berani dan melawan perang tarif yang diinisiasi oleh Donald Trump. Namun pemerintah tanah air lebih memilih untuk bermain cerdas selagi memojokkan Amerika Serikat. Amerika Serikat dibuat bingung karena terlalu bergantung dengan impor dari Indonesia. Selain itu, negeri Nusantara sendiri sudah memutuskan untuk mulai mengurangi ketergantungan kepada AS. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Bersikap tenang meski diperingati Cina. Indonesia jadi salah satu negara yang paling tenang menghadapi tarif Donald Trump. Bumi Nusantara nggak goyah sedikit pun meski terus diancam ketidakpastian global. Sebaliknya, pemerintah tanah air lebih memilih bermain dengan cara yang cerdas. Para pemangku jabatan ogah terburu-buru melancarkan serangan balasan seperti negara-negara lain. Padahal Indonesia dikenai pajak yang cukup tinggi, yakni sebesar 47%. Rupanya sikap pantang mundur ini berasal dari kebijaksanaan Prabowo Subianto. RI 1 memerintahkan seluruh lapisan masyarakat supaya jangan panik dengan gertakan Amerika. Pak Prabowo berjanji bakal segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah. Kita tenang, kita punya kekuatan untuk berunding dengan semua negara, termasuk Amerika. Kita sampaikan bahwa hubungan ini harus didasari keadilan dan kesetaraan, jadi tidak ada masalah. Pada akhirnya Indonesia tetap bersikeras menempuh jalur diplomasi dengan AS. Padahal keputusan ini sebenarnya nggak begitu disukai oleh pemerintah Cina. Alasannya karena negeri tirai bambu sudah mengetahui niat busuk Donald Trump sejak awal. Pejabat asal Partai Republik ini disebut ingin menang sendiri dalam perang dagang. Itulah sebabnya Trump memberlakukan tarif impor dengan semena-mena. Dirinya sesuka hati merusak kestabilan pada tatanan ekonomi global dengan kebijakan nyelenehnya. Alhasil Wang Lutong selaku Duta Besar Cina untuk Indonesia mengambil langkah keras untuk melawan. Cina siap berdiri bersama Indonesia untuk menjaga hak dan kepentingan kita yang sah, serta hak dan kepentingan komunitas internasional, ujar Wang Lutong. Mencoba tegas meminta kesetaraan. Petuah dari Duta Besar Cina akhirnya membukakan mata Indonesia. Bumi Nusantara mulai tegas hingga berani menuntut balik Amerika Serikat. Buktinya tanah air memaksa negeri Paman Sam supaya diberlakukan tarif yang adil. Indonesia nggak mau pajaknya lebih tinggi dibanding negara lain. Terlebih lagi negara adidaya tersebut gemar mengimpor kebutuhannya dari dalam negeri. Sebut saja 20 produk unggulan ekspor ke AS seperti garmen, alas kaki, furniture, dan udang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru melakukan negosiasi. Yang penting, Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga seimbang dengan negara-negara pesaing. Kami meminta agar tarif diberlakukan secara lebih adil, kecam Erlangga Hartarto. Rupanya tarif pilih kasih Donald Trump ini sudah banyak dikecam oleh para pengamat. Politikus 78 tahun tersebut dianggap terlalu semena-mena menaikkan biaya tanpa acuan yang jelas. Salah satu kritik tajam disuarakan oleh dosen Universitas Islam Indonesia, Listia Endang Artiani. Dirinya menyebut Trump telah bermain api dengan memperburuk ketegangan global. Menurut Ibu Listia, AS bakal menghambat perdagangan yang lebih adil dan terbuka. Alasannya karena kebijakan tersebut semata-mata cuma menguntungkan negeri Paman Sam. Klaim tersebut dibuktikan dengan penerapan tarif yang berbeda-beda untuk setiap negara, termasuk Indonesia. Ini mengarah pada penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap negara-negara yang dianggap merugikan perdagangan AS, dengan tujuan untuk menekan defisit perdagangan, tulis Ibu Listia dalam karya ilmiahnya. Manfaatkan kekayaan sumber daya alam. Indonesia mulai mengakali Amerika Serikat dengan memanfaatkan sumber dayanya. Tujuannya agar Paman Sam kelimpungan karena sumber daya alamnya mulai digerogoti Indonesia. Sebut saja dengan rencana peningkatan impor gas LPG dari Amerika Serikat. Hal ini dilakukan mengingat Paman Sam masih kelimpungan mencari pembeli gas mereka setelah perang dagang. Selain itu, Indonesia juga mulai membeli minyak mentah dari Paman Sam. Padahal Amerika lagi pusing 7 keliling karena suplai minyak mereka dari Timur Tengah kerap diganggu milisi Houthi di Yaman. Nggak heran Paman Sam rela menerima berbagai tawaran yang diberikan Indonesia. Bagaimana tidak, mereka berada di posisi yang terjepit karena harus menutup kerugian akibat perang tarif.
Eksploitasi terhadap SDA Paman Sam juga dilakukan Indonesia di sektor pangan. Padahal Amerika Serikat tengah terancam mengalami krisis di bidang tersebut. Meski begitu, Indonesia justru tancap gas memanfaatkan krisis pangan Amerika. Pasalnya, tanah air kembali membeli sejumlah bahan pokok agar Paman Sam terus dilanda krisis. Indonesia juga piawai dalam memainkan perasaan Amerika Serikat. Terbukti Paman Sam langsung kepincut karena diiming-imingi kemudahan perizinan membuka usaha di tanah air. Indonesia paham betul Paman Sam sedang mencari negara penghasil mineral. Sebab Amerika pusing tujuh keliling karena Cina tengah menyetop ekspor mineral akibat perang dagang. Ditambah lagi negeri Panda juga tengah getol menginvestasikan mineralnya di Indonesia. Nggak heran Paman Sam mulai melirik Indonesia sebagai rekan kerja dalam pengolahan tanah jarang. Meski begitu, Indonesia memberikan ketentuan yang harus dipatuhi Amerika Serikat. Pasalnya, Nusantara mewajibkan Paman Sam untuk membangun infrastruktur hilirisasi di tanah air. Dapatkan kursi lipat reltop yang praktis dibawa dengan harga 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Mulai mengurangi ketergantungan kepada Amerika Serikat. Dengan adanya kejadian kali ini, Indonesia langsung mengambil langkah besar. Pemerintah RI mulai mengurangi ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Presiden ke-8 ini mengambil langkah berani dengan bergabung ke BRICS. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik ekonomi dengan negeri Paman Sam. Ketakutan sang presiden justru lebih cepat terjadi dengan kebijakan tarif gak masuk akal yang diberlakukan AS. Maka dari itu RI disebut sudah mantap mengurangi ketergantungan kepada pasar AS. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Erlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian. Ekspor kita itu 10% ke Amerika, sehingga tentu kita bicara dengan mitra lain. Salah satunya tentu kita bisa meningkatkan ke Uni Eropa, ujarnya. Uni Eropa diketahui menyambut gembira niatan pemerintah Indonesia. Bahkan mereka sudah lebih dulu memiliki rencana untuk meninggalkan pasar AS secara penuh. Pasalnya Uni Eropa yang paling dirugikan oleh keputusan-keputusan aneh Donald Trump. Bahkan mereka sempat mendapatkan sanksi karena dinilai merugikan negeri Paman Sam. Kami tidak akan menunggu tanpa adanya kemajuan. Situasi perdagangan dengan AS dalam titik kritis. Kami akan menjajaki pasar Asia yang lebih menguntungkan termasuk di Thailand dan Indonesia. Ujar Maroš Šefčovič selaku komisaris UE. Selain UE masih ada beberapa negara yang bisa dijajaki oleh Indonesia. Sebut saja ada Meksiko, Inggris, hingga memanfaatkan hubungan baik dengan beberapa negara ASEAN. Dapatkan baju kaos desain keren dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita ketegasan Indonesia yang menolak dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?